Tahukah Anda bahwa 90% tukang kebun menghabiskan energi mereka untuk melakukan hal yang justru merusak panen mereka sendiri? Selamat datang kembali di saluran kita. Hari ini kita akan membongkar kalender tukang kebun untuk bulan Mei tahun 2026. Kita akan fokus pada tomat dan mentimun yang selalu menjadi primadona di setiap bedengan. Saya berjanji, pada akhir video ini, Anda akan mengetahui cara melipat gandakan hasil panen sayuran Anda hanya dengan sepertiga dari usaha yang biasa Anda lakukan. Mari kita mulai dengan sebuah fakta yang mungkin akan membuat Anda marah. Jika Anda masih mencangkul tanah Anda setiap musim semi, Anda sedang membunuh kebun Anda sendiri secara perlahan. Ya, Anda tidak salah dengar. Cara tradisional yang diajarkan kakek nenek kita ternyata bisa memicu lebih banyak penyakit dan menurunkan panen. Saya punya rahasia besar tentang cara alam bekerja yang akan mengubah cara pandang Anda selamanya. Coba tulis di kolom komentar sekarang. Apakah Anda tim yang rutin mencangkul tanah atau tim yang membiarkan tanah apa adanya? Mari kita lihat pendapat siapa yang paling mendominasi. Sebelum kita membahas apa yang harus ditanam, kita perlu memahami apa yang terjadi di dalam tanah pada bulan Mei. Bulan Mei adalah titik balik yang sangat krusial bagi kehidupan tanaman. Suhu tanam mulai menghangat, tetapi ancaman malam yang dingin terkadang masih mengintai. Tanaman seperti tomat dan mentimun sangat sensitif terhadap perubahan suhu ini. Di alam liar, sebuah tanaman menyalurkan energinya ibarat arus sungai yang mengalir deras. Jika salurannya terhambat oleh stres lingkungan, aliran energi itu tidak akan sampai ke pembentukan buah. Energinya justru akan terkuras untuk sekedar bertahan hidup dan memulihkan akar. Kunci dari pendekatan berkebun pintar kita adalah menjaga aliran energi ini tetap lancar tanpa hambatan. Kita tidak akan memaksakan kehendak pada alam. Sebaliknya, kita akan menggunakan ritme biologis bulan Mei untuk memicu ledakan pertumbuhan akar yang luar biasa. Saat akar sudah kuat sejak awal, sisa musim tanam Anda akan terasa seperti liburan yang menyenangkan. Pernahkah Anda berpikir mengapa kita selalu diajarkan untuk mencangkul tanah dalam sebelum menanam? Mari kita hancurkan mitos kuno ini sekarang juga. Mencangkul sebenarnya merusak struktur rumah bagi mikroorganisme penyubur tanah. Bayangkan tanah Anda seperti sebuah kota bawah tanah yang sangat sibuk. Saat Anda mencangkul, Anda seolah menjatuhkan bom besar di kota tersebut. Alih-alih mencangkul, pendekatan cerdas kita di bulan Mei adalah menggunakan metode tanpa gali. Anda hanya perlu menumpuk kompos dan bahan organik di atas permukaan bedengan. Cacing tanah akan melakukan semua pekerjaan berat untuk Anda. Mereka akan menarik materi organik itu ke bawah secara alami. Mereka menggemburkan tanah tanpa membuat punggung Anda sakit. Metode ini mengunci kelembapan air dengan sangat sempurna. Anda akan menyadari bahwa kebutuhan menyiram tanaman berkurang secara drastis. Tomat dan mentimun yang ditanam di tanah tanpa cangkulan ini akan membentuk jaringan akar yang jauh lebih tangguh. Mereka tidak perlu berebut nutrisi dengan rumput liar yang bijinya terangkat ke permukaan akibat cangkulan. Mulailah bulan Mei ini dengan menyimpan cangkul Anda rapat di dalam gudang. Biarkan alam bekerja keras untuk keuntungan Anda. Sekarang mari kita bicara tentang seni menanam bibit tomat di bulan Mei. Ada satu kesalahan fatal yang sering dilakukan pemula saat memindahkan bibit ke bedengan. Mereka menanam tomat pada kedalaman yang sama seperti saat di dalam pot semai. Ini adalah kerugian besar. Batang tomat memiliki kemampuan ajaib yang jarang dimiliki tanaman lain. Jika Anda perhatikan dengan saksama, batang tomat dipenuhi oleh bulu halus yang sangat kecil. Setiap bulu halus itu adalah calon akar yang sedang tertidur. Oleh karena itu, Anda harus mengubur batang tomat sedalam mungkin, bahkan menyisakan hanya sepertiga bagian atas tanaman saja di atas tanah. Anda bisa menanamnya secara tegak lurus ke dalam, atau membaringkannya secara miring di dalam parit dangkal. Metode mengubur batang ini akan memaksa tomat menumbuhkan sistem akar yang sangat masif. Bayangkan, akar ini seperti jangkar kapal yang sangat besar dan kuat. Semakin banyak akar yang tumbuh di dalam tanah, semakin banyak pula air dan nutrisi yang bisa diserap oleh tanaman. Hasilnya adalah tanaman yang tahan badai dan kebal terhadap kekeringan di puncak musim kemarau nanti. Ini adalah rahasia utama untuk mendapatkan buah yang besar dan melimpah. Berbeda 180 derajat dengan tomat, mentimun memiliki aturan main yang sangat bertolak belakang. Banyak orang gagal menanam mentimun karena mereka memperlakukannya sama seperti tomat. Akar mentimun sangatlah rapuh, bagaikan benang kaca yang mudah hancur. Mereka sangat membenci jika akar mereka diganggu atau dipindahkan. Itulah sebabnya memindahkan bibit mentimun yang sudah besar seringkali berujung pada tanaman yang kerdil atau mati mendadak. Solusi paling cerdas untuk bulan Mei
adalah menanam biji mentimun secara langsung ke bedengan akhir. Jangan buang waktu dan tenaga Anda untuk menyemai mentimun di dalam pot kecil terlebih dahulu. Buatlah gundukan tanah yang dicampur dengan banyak kompos matang. Tanam 3 hingga 4 biji di setiap gundukan tersebut. Gundukan tanah ini akan lebih cepat hangat terkena sinar matahari bulan Mei, yang mana sangat disukai oleh mentimun. Biarkan biji tersebut berkecambah dan menancapkan akar utamanya tanpa gangguan sama sekali. Tanaman yang tumbuh langsung dari biji di tempat permanen akan selalu menyusul dan mengalahkan bibit hasil pindah tanam. Anda menghemat waktu dan tanaman Anda tumbuh jauh lebih bahagia. Suhu malam hari di bulan Mei seringkali menjadi musuh tak terlihat bagi kebun sayur Anda. Meskipun siang hari terasa hangat dan menyenangkan, malam hari bisa membawa hawa dingin yang mengejutkan. Tomat dan mentimun berasal dari iklim hangat, dan mereka bisa berhenti tumbuh jika suhu malam turun terlalu drastis. Fenomena ini sering disebut sebagai kaki dingin oleh para ahli botani. Untuk mencegah tanaman Anda membeku dan stres, kita perlu menggunakan trik penyimpanan panas yang sangat sederhana namun brilian. Kumpulkan botol plastik bekas bervolume besar dan isi dengan air biasa. Letakkan botol-botol berisi air ini di sekeliling pangkal tanaman tomat dan mentimun Anda pada bedengan. Di siang hari, air di dalam botol akan menyerap panas dari terik matahari. Saat malam tiba dan suhu udara anjlok, botol-botol ini akan melepaskan panas tersebut secara perlahan ke udara di sekitar tanaman. Ini bertindak seperti pelukan hangat yang menjaga akar tetap aktif sepanjang malam. Anda menciptakan iklim mikro buatan tanpa perlu menggunakan alat pemanas listrik yang mahal. Ini adalah contoh sempurna dari konsep berkebun malas, tapi sangat efektif. Jarak tanam adalah sesuatu yang sering diremehkan. Padahal ini adalah kunci untuk mencegah bencana penyakit di kemudian hari. Di bulan Mei saat bibit masih kecil dan terlihat menggemaskan, kita sering tergoda untuk menanamnya berdekatan demi menghemat ruang. Ini adalah perangkap yang mematikan. Ketika tanaman tomat membesar, mereka berubah menjadi hutan yang lebat. Jika jaraknya terlalu rapat, aliran udara akan terblokir sepenuhnya. Daun yang saling bersentuhan akan menahan embun dan kelembapan lebih lama. Kondisi lembab dan sirkulasi udara yang buruk adalah surga dunia bagi jamur patogen penyebab penyakit hawar daun. Berikan jarak minimal 60 cm antar tanaman tomat Anda. Bayangkan setiap tanaman membutuhkan ruang untuk bernapas dan meregangkan lengannya. Ruang ekstra ini memastikan daun cepat kering setelah terkena hujan atau embun pagi. Mencegah penyakit jamur sejak awal jauh lebih mudah daripada harus menyemprotkan berbagai macam cairan pembasmi jamur nantinya. Berkebun cerdas berarti mengantisipasi masalah sebelum masalah itu sempat muncul. Ruang kosong di antara tanaman bukanlah pemborosan, melainkan investasi untuk kesehatan jangka panjang. Mari kita bahas kekuatan magis dari penanaman pendamping. Menanam satu jenis tanaman saja dalam satu bedengan adalah cara mengundang hama untuk datang berpesta. Di alam liar, keragaman adalah kunci pertahanan. Di bulan Mei ini, saat Anda menanam tomat, pastikan Anda juga menanam kemangi di sekelilingnya. Ini bukan sekedar mitos dapur yang menyebutkan bahwa kemangi membuat rasa tomat lebih manis, meskipun beberapa orang sangat mempercayainya. Alasan ilmiah utamanya adalah aroma kemangi yang sangat kuat. Aroma tajam ini mengacaukan radar serangga perusak yang sedang terbang mencari tanaman tomat Anda. Hama akan kebingungan dan memilih pergi ke tempat lain. Selain kemangi, Anda wajib menanam bunga marigold di sudut-sudut bedengan. Akar bunga marigold mengeluarkan zat kimia alami yang membunuh nematoda di dalam tanah. Nematoda adalah cacing parasit mikroskopis yang sering merusak akar tomat tanpa Anda sadari. Dengan memadukan tanaman utama dan tanaman pendamping, Anda menciptakan pasukan pelindung alami. Anda tidak perlu repot meracik semprotan pengusir hama. Biarkan tanaman saling melindungi satu sama lain, sementara Anda duduk santai menikmati kopi pagi. Penyiraman adalah topik yang dipenuhi dengan banyak saran yang menyesatkan. Kebanyakan orang menyiram kebun mereka sedikit-sedikit, tetapi dilakukan setiap hari. Praktik ini sebenarnya melatih akar tanaman untuk menjadi pemalas. Jika air selalu tersedia di permukaan tanah, akar tomat dan mentimun tidak akan mau tumbuh dalam untuk mencari sumber air. Akibatnya, saat matahari bersinar sangat terik dan permukaan tanah mengering, tanaman Anda akan langsung layu dan menderita. Teknik berkebun malas kita mengajarkan kebalikannya. Siramlah bedengan Anda dalam jumlah yang sangat banyak, namun lakukan hanya 1 atau 2 kali dalam seminggu. Siram tepat di pangkal tanah, bukan di atas daun. Penyiraman yang dalam akan meresap jauh ke bawah permukaan. Tanaman akan dipaksa mengirimkan akarnya dalam-dalam untuk mengikuti pergerakan air tersebut.
Akar yang dalam membuat tanaman sangat mandiri dan kuat menghadapi fluktuasi cuaca ekstrim. Anda juga menghemat banyak waktu karena tidak perlu memegang selang air setiap sore hari. Ini adalah rahasia membentuk ketahanan tanaman yang luar biasa sejak bulan Mei. Mulsa adalah pakaian wajib untuk bedengan Anda di bulan Mei. Meninggalkan tanah dalam keadaan telanjang di bawah sinar matahari adalah sebuah kejahatan dalam dunia pertanian organik. Sinar matahari langsung akan memanggang permukaan tanah, membunuh mikroba yang bermanfaat, dan menguapkan air dengan sangat cepat. Selain itu, tanah yang terbuka adalah undangan terbuka bagi biji rumput liar untuk tumbuh leluasa. Solusinya sangatlah murah dan mudah. Tutupi seluruh permukaan tanah di sekitar tanaman tomat dan mentimun Anda dengan lapisan mulsa setebal 5 hingga 10 cm. Anda bisa menggunakan jerami kering, daun-daunan yang sudah gugur, atau potongan rumput yang sudah dikeringkan. Mulsa ini bertindak sebagai selimut pelindung yang ajaib. Ia menstabilkan suhu tanah, menjaganya tetap sejuk di siang hari dan hangat di malam hari. Mulsa juga menekan pertumbuhan gulma hingga 90%, membebaskan Anda dari tugas mencabut rumput yang sangat membosankan. Seiring berjalannya waktu, lapisan mulsa ini akan membusuk dan berubah menjadi kompos yang memberi makan tanaman Anda secara perlahan-lahan. Alam menyediakan pupuknya sendiri jika Anda tahu cara memanfaatkannya. Ada satu ritual penting untuk tomat yang harus Anda mulai di akhir bulan Mei, yaitu memangkas tunas air. Tunas air adalah cabang baru yang tumbuh di ketiak daun, tepat di sudut antara batang utama dan cabang utama. Banyak tukang kebun pemula merasa sayang untuk membuang tunas hijau yang terlihat sehat ini. Namun inilah kenyataan pahitnya. Tunas air bertindak seperti lintah penghisap energi. Jika dibiarkan tumbuh, tanaman tomat Anda akan menjadi rimbun seperti semak raksasa, tetapi menghasilkan buah yang sangat sedikit dan berukuran kecil. Tanaman akan kehabisan tenaga untuk membentuk daun, bukan membentuk buah. Tugas Anda adalah memetik tunas air ini menggunakan jari Anda saat ukurannya masih kecil, sekitar 5 cm. Dengan membuang tunas air secara rutin, Anda memaksa tanaman untuk menyalurkan seluruh nutrisi dan energinya langsung ke tandan bunga dan buah utama. Sirkulasi udara di sekitar batang juga menjadi jauh lebih lancar, yang kembali lagi sangat penting untuk mencegah penyakit jamur. Lakukan ini seminggu sekali, dan tomat Anda akan tumbuh tinggi, kuat, dan penuh dengan buah berukuran super. Mentimun adalah tanaman yang secara alami suka memanjat dan merambat. Membiarkan tanaman mentimun menjalar begitu saja di atas tanah adalah kesalahan besar yang sering terjadi di bulan Mei. Mentimun yang menyentuh tanah basah sangat rentan mengalami busuk buah dan diserang oleh berbagai hama tanah seperti siput. Selain itu, tanaman yang menjalar di bawah akan memakan ruang bedengan yang sangat luas. Pendekatan cerdas kita adalah membangun sistem rambatan vertikal atau trellis. Anda bisa menggunakan pagar kawat, jaring tali, atau sekadar beberapa bilah bambu yang diikat menyilang. Arahkan sulur mentimun untuk memanjat ke atas. Dengan tumbuh secara vertikal, daun mentimun akan mendapatkan paparan sinar matahari yang jauh lebih optimal dari atas sampai ke bawah. Sirkulasi angin akan mengeringkan embun di daun dengan cepat, menjauhkan tanaman dari penyakit embun tepung yang sangat mematikan. Panen pun akan menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Buah mentimun akan menggantung bebas di udara, bersih dari tanah, tumbuh lurus dan sangat mudah dilihat. Anda tidak perlu lagi membungkuk dan membongkar daun untuk mencari buah yang tersembunyi. Mari kita bahas mitos tentang pupuk buatan yang menjanjikan pertumbuhan instan. Saat melihat bibit di bulan Mei, banyak orang tergoda untuk menuangkan segunung pupuk kimia yang kaya akan unsur nitrogen. Pupuk kimia memang akan membuat tanaman Anda tiba-tiba membesar dengan daun hijau gelap yang sangat rimbun. Namun ada harga mahal yang harus dibayar. Pertumbuhan instan ini membuat dinding sel tanaman menjadi tipis, berair, dan sangat rapuh. Daun yang terlalu hijau dan lunak ibarat lampu neon yang memanggil kawanan kutu daun dan hama penghisap lainnya untuk datang makan. Terlebih lagi, nitrogen yang berlebihan akan menekan pembentukan bunga pada tomat. Anda akan mendapatkan pohon yang raksasa tanpa satu pun buah yang bisa dipanen. Rahasia kebun malas kita adalah hanya mengandalkan kompos organik dan sedikit pupuk cacing. Kompos melepaskan nutrisi secara perlahan dan konstan, sesuai dengan ritme kebutuhan tanaman. Tanaman yang tumbuh dengan kecepatan alaminya akan memiliki sel yang kuat dan sistem pertahanan yang solid. Jangan paksa tanaman Anda berlari maraton sebelum mereka siap. Ada satu bahan rahasia luar biasa yang mungkin Anda buang begitu saja
setiap kali membersihkan tungku api. Abu kayu adalah emas hitam bagi tukang kebun di bulan Mei, terutama bagi para penanam tomat. Abu kayu alami sangat kaya akan unsur kalium dan kalsium. Tomat sangat rakus akan kalsium. Kekurangan kalsium adalah penyebab utama dari penyakit busuk ujung buah. Sebuah kondisi mengerikan di mana bagian bawah tomat berubah menjadi hitam dan busuk tepat sebelum matang. Dengan menaburkan sedikit abu kayu di sekitar pangkal tanaman tomat Anda memberikan dosis kalsium instan untuk memperkuat kulit buah nantinya. Kalium di dalam abu juga berperan penting dalam mengangkut gula dari daun ke dalam buah, membuat tomat Anda terasa jauh lebih manis. Namun, ingatlah aturan emasnya. Gunakan sedikit saja. Segenggam abu kayu sudah lebih dari cukup untuk satu tanaman besar. Terlalu banyak abu dapat mengubah keasaman tanah secara drastis dan mengunci nutrisi lain. Gunakan secara bijak dan abu sisa pembakaran ini akan melindungi panen berharga Anda dari kerusakan fisik. Pernahkah Anda memetakan pergerakan bayanan di kebun Anda sepanjang hari? Sinar matahari adalah mesin penggerak utama dalam pabrik sayuran Anda. Tomat dan mentimun adalah tanaman yang sangat gila akan cahaya matahari. Mereka membutuhkan minimal 6 hingga 8 jam sinar matahari langsung setiap harinya untuk mencapai potensi panen maksimal. Jika Anda menanam mereka di tempat yang setengah teduh, batang mereka akan tumbuh panjang, kurus, dan rentan patah karena berusaha mencari cahaya. Sebelum Anda menentukan titik tanam di bulan Mei, luangkan waktu 1 hari penuh di akhir pekan untuk mengamati kebun Anda. Catat area mana yang paling lama tersinari matahari sejak pagi hingga sore. Posisikan tomat tertinggi Anda di barisan paling utara agar bayangannya tidak menutupi tanaman yang lebih pendek di depannya. Perencanaan tata letak sederhana ini gratis dan tidak membutuhkan tenaga fisik, tetapi dampaknya terhadap produktivitas luar biasa besar. Jangan biarkan kerja keras Anda sia-sia, hanya karena salah menempatkan tanaman beberapa langkah ke arah bayangan pohon besar. Salah satu kemitraan paling menguntungkan yang bisa Anda ciptakan di bulan Mei adalah menanam buncis semak di dekat barisan mentimun Anda. Ini adalah contoh nyata dari ekosistem cerdas yang bekerja untuk Anda. Buncis, seperti tanaman kacang-kacangan lainnya, memiliki kemampuan ajaib yang disebut fiksasi nitrogen. Akar mereka bekerja sama dengan bakteri khusus di dalam tanah untuk menarik gas nitrogen dari udara bebas dan mengubahnya menjadi pupuk padat di dalam tanah. Singkatnya, buncis adalah pabrik pupuk gratis yang beroperasi 24 jam. Mentimun di sisi lain sangat menyukai tanah yang kaya akan nitrogen untuk menumbuhkan sulur dan daunnya yang lebar. Saat mentimun menyerap nitrogen dari tanah, tanaman buncis di sebelahnya secara diam-diam terus mengisi ulang persediaan nitrogen tersebut. Anda menanam 2 tanaman yang luar biasa produktif dalam satu area, dan mereka saling mendukung tanpa Anda perlu turun tangan memberikan pupuk tambahan. Panen ganda dengan 1 kali usaha penyiapan lahan adalah inti dari filosofi berkebun yang kita jalankan. Kapan waktu yang paling tepat untuk berada di kebun? Aturan emas dari para ahli adalah menyelesaikan semua tugas penyiraman di pagi hari. Saat Anda menyiram tanaman di pagi hari, Anda memberikan cadangan kelembapan yang dibutuhkan tanaman untuk menghadapi sengatan panas di siang hari. Air yang secara tidak sengaja mengenai daun juga memiliki cukup waktu untuk mengering dengan bantuan matahari dan angin sepoi-sepoi. Ini sangat berbeda jika Anda menyiram di sore atau malam hari. Menyiram saat matahari terbenam berarti membiarkan daun tanaman Anda basah sepanjang malam. Daun yang basah dan udara malam yang dingin adalah kombinasi mematikan yang memicu perkecambahan spora jamur ganas. Kebiasaan sederhana mengubah jadwal penyiraman ke pagi hari dapat menyelamatkan ratusan buah tomat Anda dari kebusukan massal. Jadikan ini sebagai rutinitas ringan yang menyenangkan sambil Anda menikmati udara pagi bulan Mei. Tanaman Anda akan lebih sehat, dan Anda tidak perlu menghabiskan uang untuk membeli fungisida kimia. Banyak tukang kebun panik saat melihat bercak kuning di daun bagian bawah tanaman tomat mereka. Mereka langsung berpikir kebun mereka diserang wabah mematikan. Padahal, daun terbawah yang menyentuh tanah adalah daun yang paling tua dan sudah tidak efisien lagi dalam melakukan fotosintesis. Daun ini justru menjadi jembatan bagi bakteri jahat dari tanah untuk naik ke atas batang. Jangan buang waktu mencari obat-obatan kimia. Ambil gunting tanaman Anda yang sudah disterilkan, lalu pangkas habis semua daun tomat yang berjarak 30 cm dari permukaan tanah. Tindakan pemangkasan bawah ini akan menciptakan ruang kosong yang sangat krusial. Cipratan air hujan yang mengenai tanah tidak akan bisa melontarkan spora penyakit ke arah daun lagi. Sirkulasi udara di pangkal tanaman menjadi sangat bebas, membuat area tersebut selalu kering dan bersih. Mengorbankan beberapa helai daun tua di bagian bawah
adalah strategi pertahanan terbaik untuk menyelamatkan seluruh bagian atas tanaman yang dipenuhi oleh calon buah segar. Mari kita bahas pekerja tanpa bayaran yang menentukan kesuksesan panen Anda, yaitu para serangga penyerbuk. Lebah, kupu-kupu, dan lalat bunga adalah agen rahasia yang mengubah bunga kuning kecil pada tanaman Anda menjadi tomat dan mentimun yang lezat. Jika kebun Anda hanya berisi sayuran hijau, serangga ini tidak akan tertarik untuk datang. Pada bulan Mei, pastikan Anda juga menabur benih bunga liar yang kaya nektar di sekitar batas kebun sayur Anda. Bunga seperti zinnia atau kosmos adalah magnet penarik lebah yang sangat kuat. Saat lebah-lebah ini datang ke kebun Anda untuk mengumpulkan nektar dari bunga hias, mereka juga akan mampir ke bunga tomat dan mentimun Anda. Pergerakan mereka yang sibuk akan mengguncang serbuk sari dan memastikan penyerbukan terjadi secara sempurna. Tanpa bantuan penyerbuk ini, banyak bunga tomat yang akan rontok begitu saja sebelum sempat berubah menjadi buah. Mengundang keanekaragaman hayati ke halaman Anda adalah metode yang sangat santai untuk menjamin setiap bunga menghasilkan buah yang sempurna. Bagaimana cara kita menangani gulma tanpa perlu mencabutnya satu persatu hingga punggung terasa mau patah? Kita akan menggunakan teknik yang disebut potong dan jatuhkan. Ketika Anda melihat rumput liar mulai tumbuh tinggi di sela-sela bedengan bulan Mei, jangan cabut rumput tersebut hingga ke akarnya. Mencabut akar hanya akan memutar balik tanah dan mengangkat lebih banyak biji gulma baru ke permukaan untuk tumbuh kembali. Sebaliknya, gunakan sabit kecil atau gunting rumput untuk memotong bagian atas gulma tersebut. Usahakan potong tepat di atas permukaan tanah. Biarkan daun gulma yang sudah terpotong itu jatuh begitu saja di tempatnya. Daun-daun hijau ini akan segera mengering dan berubah menjadi lapisan mulsa tambahan yang menutupi tanah. Sementara itu, akar gulma yang tertinggal di dalam tanah perlahan-lahan akan membusuk dan menciptakan rongga udara kecil yang sangat disukai oleh cacing tanah. Anda mengalahkan gulma, membuat mulsa gratis, dan menggemburkan tanah tanpa sedikit pun menggali bedengan Anda. Ini benar-benar cara berkebun yang sangat revolusioner. Potongan rumput dari halaman depan Anda adalah salah satu sumber nutrisi nitrogen terbesar yang seringkali berakhir di tempat sampah. Di bulan Mei, rumput halaman biasanya tumbuh dengan sangat cepat. Setelah Anda memotong rumput, kumpulkan sisa potongan hijau tersebut. Namun, jangan langsung menumpuknya tebal-tebal di sekitar pangkal tanaman tomat Anda. Potongan rumput segar yang ditumpuk tebal akan mengalami proses fermentasi panas yang bisa membakar batang tanaman dan memancarkan bau yang tidak sedap. Cara cerdasnya adalah dengan menghamparkan potongan rumput tersebut secara tipis-tipis terlebih dahulu di bawah terik matahari selama 1 atau 2 hari. Biarkan mereka sedikit mengering dan kehilangan kadar airnya. Setelah layu, barulah Anda menyebarkannya sebagai lapisan pelindung di atas bedengan sayur Anda. Rumput kering ini akan terurai dengan sangat baik, menyumbangkan nitrogen esensial langsung ke zona akar tanaman Anda, sekaligus menahan kelembapan tanah. Ini adalah contoh bagaimana kita bisa mendaur ulang sisa halaman menjadi pupuk berkualitas tinggi. Hal terakhir yang membedakan tukang kebun biasa dengan ahli strategi kebun adalah pemikiran tentang penanaman berkelanjutan. Bulan Mei bukanlah akhir dari pekerjaan menanam Anda, melainkan awal dari sebuah siklus. Saat Anda menanam bibit mentimun pertama Anda di minggu pertama bulan Mei, jangan tanam seluruh biji yang Anda miliki secara bersamaan. Jika Anda melakukan itu, semua mentimun akan panen pada minggu yang sama, membuat Anda kewalahan, dan setelah itu kebun akan kosong. Pendekatan cerdasnya adalah menanam sebagian biji minggu ini, lalu menyisakan sebagian lahan untuk ditanami biji gelombang kedua 3 minggu kemudian. Teknik penanaman bergiliran ini memastikan bahwa Anda akan memiliki aliran panen sayuran segar yang tidak terputus sepanjang musim panas hingga menjelang musim gugur nanti. Tanaman gelombang pertama akan mati tepat saat tanaman gelombang kedua sedang mencapai puncak produksinya. Anda merencanakan kelimpahan yang stabil tanpa harus menanam dalam jumlah raksasa pada satu waktu yang bersamaan. Ini membuat perawatan menjadi ringan dan panen terasa sangat mudah. Inilah titik baliknya. Semua teknik yang kita bahas hari ini, dari menghindari cangkul hingga membiarkan mulsa bekerja, bermuara pada satu kebenaran mengejutkan. Semakin sedikit Anda mengganggu sistem tanah di bulan Mei, semakin besar panen yang akan Anda dapatkan. Anda menghemat waktu dan tenaga, namun tomat dan mentimun Anda justru tumbuh lebih kuat dan berbuah lebih lebat. Menerapkan langkah pemeliharaan pintar ini sekarang akan menghemat kerja keras selama berbulan-bulan di masa depan. Anda tidak perlu lagi menyiram setiap sore, mencabut rumput setiap hari,
atau berurusan dengan kebusukan buah akibat metode yang salah. Saya sangat berterima kasih Anda sudah meluangkan waktu bersama saya hari ini untuk mempelajari ilmu berkebun yang sesungguhnya. Jika rahasia bulan Mei ini bermanfaat bagi Anda, mohon pastikan untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini untuk trik berkebun luar biasa lainnya. Sekarang saya punya satu pertanyaan untuk Anda. Dari semua tips yang saya bagikan hari ini, teknik mana yang paling ingin Anda coba langsung di kebun Anda besok pagi? Silakan tulis rencana Anda di kolom komentar di bawah. Saya sangat ingin membaca pengalaman Anda.